Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul, yaitu apakah Vatikan itu memiliki konspirasi? Mengapa Gereja Katolik sering diterpa isu miring? Mari kita cek fakta kebenarannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, Gereja Katolik itu selalu dihadapkan pada berbagai tuduhan dan juga teori konspirasi. Nah, ada yang mengatakan bahwa Vatikan menyembunyikan rahasia besar. Ada yang menuduh gereja menyebarkan ajaran yang salah, bahkan ada yang berusaha untuk menjatuhkan otoritas gereja. Tapi teman-teman, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya teman-teman sangat sederhana. Pohon yang semakin tinggi, semakin kencang anginnya untuk menerpa pohon itu. Dan Gereja Katolik adalah pohon yang berakar kuat dalam sejarah dan iman. Iblis tidak suka melihat umat beriman untuk tetap setia kepada Kristus, sehingga ia mencoba untuk mengguncang gereja dengan isu-isu yang menyesatkan. Apalagi teman-teman, di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, orang-orang suka sekali untuk mengedit, untuk menjatuhkan Gereja Katolik itu sendiri. Tapi buat kita sebagai umat Katolik, selalu ingatlah, Yesus sendiri sudah berjanji di dalam Matius 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi teman-teman, mari kita pahami, gereja itu tidak dibangun di atas manusia biasa, tetapi di atas Yesus Kristus yang memberikan otoritas kepada Rasul Petrus dan para penerusnya, yaitu para Bapak Paus yang hampir saat ini telah berjumlah 266 orang selama 2000 tahun berlalu. Jadi sepanjang sejarah, gereja seringkali menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai penganiayaan, skandal, bahkan perpecahan. Namun, apakah gereja runtuh? Jawabannya tidak. Sebab ini adalah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, dan ia selalu menyertainya sampai kepada akhir zaman. Lalu bagaimana sikap kita teman-teman sebagai umat Katolik? Apakah kita juga mudah terpengaruh oleh teori-teori konspirasi dan isu-isu miring tersebut, teman-teman? Atau mungkin kita justru semakin teguh di dalam iman kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik. Di 1 Tesalonika bab 5 ayat 21. Teman-teman, jangan mudah untuk percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah percaya dengan rayuan kata-kata bijak iblis atau kata-kata bijak dunia. Ingat, Adam dan Hawa itu jatuh di Taman Eden karena mengikuti apa kata iblis. Dan mengapa iblis itu sendiri menggunakan media ular? Sebab ular itu kita tahu dia bercabang lidah. Artinya omongannya tidak bisa dipegang, suka berbohong, suka berdusta, dan sangat berbisa jika menggigit orang, sangat mematikan. Sebaliknya, mari kita mendalami kitab suci kita, mendalami ajaran gereja dan sejarah iman kita. Dan pesan terakhir dari saya melalui video ini, janganlah takut. Yesus sudah berjanji bahwa gerejanya tidak akan dikalahkan oleh kuasa-kuasa
kejahatan. Tetaplah berakar dalam iman, teruslah belajar dan sebarkan kebenaran. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, atau subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu. Dan sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.